Alhamdulillah, wa syukurallah ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali lagi hari ini hari Rabu yang Rabu malam ini kita lanjutkan perihal akhlak ya, yang waktu itu sudah dijelaskan di mana tentang mengobati marah. Nah, selanjutnya ada sebuah perkataan dari Luqman Al-Hakim, yaitu ada 3 orang yang mereka tidak akan diketahui kecuali pada 3 keadaan. Tidak akan diketahui seorang penyabar kecuali ketika ia sedang marah itu. Yang pertama. Yang kedua, tidak akan diketahui seorang pemberani kecuali ketika perang. Dan yang ketiga, tidak diketahui seorang itu benar-benar saudara kecuali ketika sedang dibutuhkan. Yang pertama, bagaimana ketika sedang marah ya. Tentunya orang yang mau marah itu sebenarnya karena marah itu pada asalnya bukanlah akhlak yang baik ya. Karena itu ketika dia mau marah atau ketika dia sedang marah, dia bersabar, itu luar biasa ya. Karena orang yang apalagi pada asalnya dia pemarah, kemudian dia sabarkan dirinya untuk tidak berlaku keras ya. Itu akan benar-benar menjadi hamba yang penyabar ya. Beda kalau dia langsung marah begitu saja gitu ya, tanpa dia perhitungkan terlebih dahulu. Nah, itu kadang marah itu tidak terkontrol ya, meluap-luap ya, segala apapun yang diomongkan ya dilampiaskan begitu aja ya. Karena itu ketika amarah itu sudah dilampiaskan ya, dia tidak akan membawa kebaikan ya. Itu. Nah, ini maka kita diuji ya. Nah, makanya memang keadaan tertentu itu akan berat untuk kita menahan amarah ya. Cara mengobatinya gimana? Nah, ini harus kita biasakan dulu gitu ya, dari hal yang terkecil, bagaimana kita maafkan hal-hal yang remeh gitu ya, hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, itu baru kita dari yang terkecil misalnya bisa menahan amarah, itu dia luar biasa ya gitu. Apalagi nanti menghadapi
yang besar. Jangan mudah marah gitu ya kalau ya cuman sekedar salah paham gitu ya, atau salah memahami ucapan tuh ya. Terkadang kayak gitu tuh ya. Sekarang ingin dipahami tapi dia tidak memahami, jadi salah paham ucapan ya. Sebenarnya itu masalah sepele ya gitu ya. Buat apa terus kita gitu ya, atau misalnya dia kata-katanya kurang ekspresif gitu ya, atau kata-katanya kurang merdu gitu, kurang romantis lah gitu. Ya namanya manusia mah ada saat-saatnya dia bahagia, ada saat-saatnya dia terluka gitu ya. Saya kira wudhu gitu. Jangan terlalu jadi orang yang menumal gitu, jadi orang itu hanya perkara sepele gitu ya. Jangan juga disamakan metode, apalagi yang namanya metode di dalam suami istri itu ya, disamakan dengan metode menyampaikan pada anak gitu ya. Udah beda tuh ya. beda tuh, udah jauh tuh ya gitu. Ya walaupun misalnya satu filah misalnya di antara akhwat ada seorang pengajar yang mengajarkan anak-anak, ya beda nanti metodenya kepada orang dewasa, kepada orang yang sama ya. Mungkin antunna tidak merasakan gitu ya, bagaimana dakwah pada ibu-ibu gitu ya, ketika misalnya ya, ini saya pernah merasakan sebenarnya gitu ya, dakwahnya bagaimana gitu ya. Dan bagaimana dakwahnya kepada orang dewasa gitu ya. Akhirnya aku disamikan dengan metode pada anak kecil itu ya gitu. Seperti permintaan maaf orang yang sadar ya, orang yang paham, orang yang mengerti. Permintaan maaf itu nggak harus misalnya dirutinkan setiap hari, juga pasti dia akan mengeluarkan permintaan maaf itu sendiri gitu. Nggak usah disuruh, dia pasti minta maaf gitu maksudnya gitu ya. Nggak usah dirutinkan, nanti tiap hari ya kita minta maaf sehingga naon gitu ya. Emang minta maaf tentang apa gitu ya, biar itu itu gitu kan. Kalau dia paham, dia mengerti, nanti dia minta maaf dengan sendirinya gitu ya. Pasti dia tanpa disuruh pun, tanpa dikasih norma, dikasih aturan, ya pasti dia akan sendirinya minta maaf gitu. Nggak perlu harus selalu tiap hari, apalagi ya setahun sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi emang belajar memaafkan itu kuncinya ya itu. Nah itu. Terus juga bagaimana kita kalau sudah bisa memahami dari yang kecil, kita maafkan dari yang kecil, itu hal yang besar itu bisa kita maafkan. Gitu ya. Maka sudah saatnya kita jangan menjadi orang yang pemarah ya. Ya apalagi masalah kecil tuh ya gitu. Pasti orang temperamen misalnya, ketika dia diadukan ke psikolog, ya dia harus maafkan yang kecil-kecil dulu. Jadi nggak bisa langsung orang yang temperamen itu maafkan perkara yang besar, nggak bisa. Dia kan masih ini jiwanya ya gitu. Tapi maafkan yang kecil-kecil gitu. Iya yang remeh-temeh kayak gitu nggak bisa dimaafkan. Kalau itu berat maafkan ya nggak akan itu kedepannya ya. Makanya di situ kuncinya ya gitu. Belajar memaafkan ya kuncinya. Dan jangan belajar
Ini ingat kesalahan orang ya mencari kesalahan orang, menilai dengan hawa nafsu. Nah itu yang menjadi pemicu amarah itu ya gitu. Gitu. Ya. Nah makanya kalau dia ingin marah atau sedang marah tapi dia bersabar, itu luar biasa. Ini sangat jarang gitu ya gitu. Orang ya ingin marah gitu ya. Tapi bukan artinya orang yang jarang marah itu ya jadi pangbagerna. Tahu gitu ya ternyata. Misalnya ada si murid, oh ya si guru teh jarang ambek pangbagerna gitu ya. Jadi si murid teh begitu saja gitu ya. Tidak mau memperhatikan, ya tidak begitu juga. Maka kita punya ketegasan gitu ya. Jadi bukan galak ya, bukan marah tapi tegas. Ya memang harus belajar metodenya gitu ya. Memang berat ya, apalagi di suatu kalangan tertentu ya. Kalau misalnya yang bawangnya 2, yang bawangnya 2 itu 2-3 masalah lah gitu, bisa lah di namanya gitu. Tapi kalau yang bawangnya sekelas itu ya itu ada. Ya itu berat ya. Nah makanya di sini harus ada kerjasama. Ya, ada kerjasama. Tuh. Kalau misalnya si guru nggak bisa marah, ya emang karakternya kayak gitu ya, nggak bisa dipaksain ya. Gimana dah emang dia orang-orangnya lembut ya. Tapi dia harus kita ajak supaya tegas ya. Supaya jangan lebay gitu ya. Harus berwibawa lah gitu ya. Iya tegas. Ya, tegas dengan galak itu beda. Ya. Kalau tegas kan pasti dia tegas karena dia berpikir lebih dahulu. Ya. Caranya gimana? Ya. Gitu. Supaya si anak itu nggak main terus, ya gitu. Ya dengan hukuman lah, gitu. Atau dengan pelajaran lah gitu, kan bisa itu. Nah seperti itu, memang butuh yang namanya kerjasama gitu, nggak bisa seorang gitu ya. Makanya kalau kita sudah berani menyalahkan seorang guru hanya karena si gurunya kurang gitu ya, kurang menguasai misalnya ya, soalnya jangan terlalu di ini dulu ya, kondisi muridnya dulu perbaiki ya. Kelihatannya lagi lambat nih ya. Jadi kondisi muridnya dulu yang diperbaiki ya. Jangan langsung menyalahkan seorang guru. Ini yang kita kebanyakan, si guru disalahin tuh ya, gara-gara gak bisa melerai si murid duaan tuh ya, yang sedang bertengkar. Sebenarnya si murid itu bertengkar kenapa dulu tuh ya. Jangan langsung menyalahkan guru tuh ya. Ya guru kan punya kapasitas gitu, jangan langsung seperti itu. Ini dikatakan selalu menyalahkan guru. Kayaknya guru yang disalahkan tuh ya orang tuanya tara gitu. tara membimbing, maksudnya tara membimbing kebanyakannya tidak menjas ya, kebanyakannya tidak membimbing gitu. Hanya tinggal menitipkan aja gitu ya. Nah ini jadi amarah gitu ya. Nah makanya itu
si orang tua mudah amarah kepada gurunya hanya karena ini itu. Ini harus dijaga gitu ya. Nah, kembali lagi ke tema yang dijelaskan oleh Luqman Al-Hakim rahimahullah. Beliau juga mengatakan tidak akan diketahui seorang pemberani kecuali ketika sedang perang. Karena memang kalau perang itu apa yang akan ditaruhkan? Nyawa ya. Yang dipertaruhkan itu nyawa. Dia berani nggak gitu ya, untuk perang? Kalau dia nggak berani ya, nanti dia akan gitu ya. Kalau dia berani, inilah jiwanya, jiwa seorang laki itu harus berani gitu ya, gitu. Dalam keadaan perang gitu ya. Emang perlu strategi gitu ya, gitu. Jangan asal berani begitu aja gitu ya, gitu. Minimalnya ketika misalnya menolong orang yang sedang berbahaya, yang sedang dalam mudarat, kita harus berani gitu. Dan juga tidak diketahui seorang itu benar-benar saudara kecuali dia sedang dibutuhkan ya. Nah, bisa nggak kita itu membantu saudara kita ketika sedang dia membutuhkan kita gitu ya. Seperti itu maksudnya ya. Ya kalau misalnya tidak mampu ya bilang aja tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sebenarnya dia ingin juga dia membantu, walaupun terlihat dia ya kemampuannya sedikit, itu luar biasa gitu. Dan itu jarang sekali. Tapi bukan artinya juga hanya karena saat itu butuh gitu ya, ayo minta gitu ya, ayo minjem ya. Enggak, usaha dulu. Dalam Islam itu kan usaha dulu ya. Nomor satunya itu kan usaha. Iya. Kemuliaan seorang mukmin itu dilihat dari dia dengan tangannya sendiri gitu. Bukan dengan minjam dan bergantung pada orang lain gitu. Nah itu ya. Nah itu perkataan Luqman ya. Nah kita paling bahas itu aja dulu ya, karena saya tugas lagi. Insyaallah nanti kita sebenarnya ini ada berapa halaman lagi nih tentang amarah. Ada 1 halaman lebih ya, 2 halaman ya, 2 halaman. Nanti kita teruskan aja di kesempatan berikutnya. Kita sambung lagi hari Jumat ya dengan pelajaran fikih ya, insyaallah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fil akhirati hasanah. Aku qalu hada wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.